Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sahra, NIM 21, kelas 5A, Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware perakitan komputer. Dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi hardware, yang kedua bagian-bagian hardware, yang ketiga yaitu langkah-langkah perakitan komputer. Langsung saja pada pengertian hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, adalah salah satu komponen dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung komputerisasi. Perangkat keras komputer merupakan komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada pada luar casing. Selanjutnya pada bagian-bagian hardware komputer ini yang berhubungan pada saat kita merakit komputer. Yang pertama itu ada motherboard, yang kedua ada CPU, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada VGA atau video graphic adapter, yang kelima hard disk, yang keenam optical drive, yang ketujuh power supply, yang kedelapan monitor, dan yang kesembilan yaitu keyboard. Langsung saja pada pengertiannya. Motherboard merupakan komponen utama untuk membangun sebuah sistem komputer. Berbentuk papan persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lain. Fungsi dari motherboard sendiri yaitu untuk menghubungkan seluruh komponen PC. Perangkat keras komputer yang lainnya semuanya melekat langsung pada slot motherboard atau setidaknya terhubung dengan menggunakan media kabel. Selanjutnya yaitu Central Processing Unit atau CPU. Biasa juga dikenal dengan sebutan prosesor atau otak komputer. Fungsi dari CPU sendiri yaitu untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkannya, CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis-jenis CPU terbaru sudah dilengkapi pula dengan Graphic Processing Unit atau GPU yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengolah data-data grafis. Di sini, CPU memainkan peranan penting dalam sistem kerja komputer. CPU inilah yang menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Sistem kerja CPU ini didukung oleh beberapa bagian komputer lainnya, salah satunya perangkat lunak yang berupa aplikasi untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Nah, perlu diketahui dalam menjalankan fungsi dari CPU sendiri tersusun dari chip komputer yang berisi miliaran transistor kecil yang terpasang di dalam CPU. Semua perangkat keras lain yang menjadi komponen komputer harus terhubung dengan CPU. Jika tidak, maka perangkat keras lain tidak akan berfungsi karena tidak mendapat perintah dari CPU untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada RAM, Random Access Memory. Fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB sampai dengan 16 GB. RAM ini merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Kecepatan pemrosesan RAM jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Meskipun begitu, semua data informasi yang terekam dalam RAM akan terhapus secara otomatis ketika sistem komputer mati. Kemudian yaitu ada Video Graphic Adapter atau VGA. Fungsinya sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor.
Sebagian besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Namun, ada juga komputer yang mempunyai VGA terintegrasi pada motherboard atau pada CPU-nya. Kemudian di sini ada hard disk. Hard disk di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru, ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau SSD. Fungsinya juga sama, yaitu seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Nah, di sini hard disk juga berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk biasanya diinstal terlebih dahulu di CPU atau juga bisa digunakan sebagai perangkat eksternal yang dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Karena hard disk mempunyai kemampuan menyimpan data secara permanen, maka setiap data yang dimasukkan ke dalam hard disk akan tetap utuh dan tidak akan terhapus seperti layaknya RAM. Biasanya, hard disk memiliki kapasitas penyimpanan hingga triliunan bit data. Di dalamnya terdapat kumpulan disk bertumpuk yang memiliki permukaan elektromagnetik yang berfungsi untuk menyimpan setiap data di dalamnya. Masing-masing hard disk biasanya mempunyai kecepatan pemrosesan yang sangat beragam, tergantung spesifikasi dan jenis hard disk yang digunakan. Selanjutnya yaitu optical drive, biasa juga dikenal dengan CD atau DVD, yang berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data ke media cakra optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energi listrik dari outlet sumber, atau misalnya dari listrik PLN ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen komputer yang berada di dalam casing. Biasanya power supply ini diletakkan di bagian belakang casing. Selain dari perangkat keras komputer yang terdapat di dalam casing, ada juga komponen-komponen yang umum kita lihat di luar casing. Salah satunya yaitu ada monitor. Monitor juga disebut sebagai screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA card. Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan televisi. Hanya saja, televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. Nah, monitor ini termasuk macam perangkat keras utama yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer. Di sini monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Desktop yang ditampilkan monitor terhubung melalui kabel dan dipasang di kartu video komputer pada motherboard sistem komputer. Selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard di sini berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis yang untuk diproses oleh komputer. Keyboard juga merupakan salah satu macam perangkat keras komputer yang tidak kalah penting. Keyboard ini berupa papan yang berisi tombol huruf, simbol, dan berbagai fungsi perintah lain yang digunakan untuk memberi masukan komputer. Nah, secara umum, keyboard digunakan untuk mengetik atau menuliskan teks dan berbagai bentuk data lainnya yang sedang dikerjakan. Di sini, keyboard dapat ditemui dengan kabel maupun tanpa kabel. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perakitan komputer. Yang pertama yaitu membuka casing, yang kedua memasang prosesor ke motherboard, yang ketiga memasang heatsink, yang keempat memasang RAM, yang kelima memasang power supply, yang keenam memasang motherboard ke casing, yang ketujuh memasang optical drive, yang kedelapan memasang hard disk, yang kesembilan memasang kabel CD atau DVD drive dan hard disk,
Yang ke-10 masang konektor USB dan audio. Yang ke-11 yaitu memasang kabel power LED. Ke-12 yaitu memasang kabel power supply ke motherboard. Ke-13 yaitu menyambungkan kabel arus listrik. 14 yaitu menyambungkan ke monitor, dan yang terakhir yaitu tes komputer atau PC. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan simulasi praktik merakit komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Langsung saja kita tonton videonya. Langsung saja ke inti. merupakan adalah simulasi praktek perakit komputer.
Nah, di sini saya menggunakan dua referensi, yaitu modul hardware komputer dari Universitas Komputer Indonesia, diakses di repository.unicom.ac.id. Kemudian saya menggunakan referensi perakiraan komputer untuk SMK atau MAK kelas 10 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.